Baik, selamat malam untuk jemaat sekalian yang mengikuti pembinaan iman pada malam hari ini. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh melaksanakan pembinaan iman di bulan Juni 2024 ini dengan satu topik yang menarik ya, Kristen Ortodoks versus Progresif. Ya, kita akan bersama-sama memulai pembinaan iman pada malam hari ini yang akan dipimpin oleh hambanya Pendeta Aiter. Nanti kita akan berkenalan bersama. Kita saat ini mau mengambil waktu teduh sebelum kita memulai untuk pembinaan iman pada malam hari ini. Kami memulai pembinaan iman pada malam hari ini dengan satu keyakinan bahwa pembinaan iman ini boleh terlaksana di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menyanyikan sebuah pujian. Pujian ini berbicara tentang bahwa firman Tuhan itu adalah firman yang hidup, bahwa firman Tuhan itu boleh mengubahkan kehidupan kita, dan kiranya firman Tuhan itu yang boleh terus semakin hari semakin mentransformasi hidup kita. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu ini. Saya akan memutarkan untuk videonya. Semesta ajaib firman hidup yang mengasuh makhluknya, ajaib firman hidup, bimbingannya tepat bagi orang sesat, firman indah, firman ajaib, firman yang hidup, firman indah, firman ajaib, firman yang hidup. Firman Putra ajaib firman hidup, menyampaikan kurnia, ajaib firman hidup. Oleh darah kudus dosamu ditebus, firman indah, firman ajaib, firman yang hidup, firman indah, firman ajaib, firman yang hidup.
Ya, kita akan bersama-sama berdoa untuk memulai pembinaan iman kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan bahwa Engkau Allah yang baik menyertai kehidupan kami hingga sampai saat ini, dan kami pun bersyukur malam hari ini Tuhan boleh menyediakan waktu supaya iman kami boleh dibina ya Tuhan melalui satu topik tentang Kristen Ortodoks versus progresif. Kami mohon kiranya Allah Roh Kudus menuntun setiap kami melalui materi yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Aiter. Setiap kami dimampukan untuk boleh memahami kebenaran ini, dan hamba-Mu juga yang akan menyampaikan materi, kiranya Tuhan yang mengurapi sehingga dapat menyampaikan dengan sejelas-jelasnya bagi setiap kami, dan Roh Kudus juga memampukan kami untuk boleh menerapkan materi ini dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya dari Jemaat GKT Gloria saja ya yang hadir malam hari ini, juga ada dari beberapa tempat yang lain. Kita akan bersama-sama mendengarkan materi yang dalam beberapa waktu belakangan ini kita mungkin sebagian dari kita tahu bersama ya, ada satu gerakan yang sebenarnya sudah lama, tetapi baru-baru ini oleh seorang pastor Gram, inisial B begitu ya, membuat ini menjadi satu hal yang viral begitu ya, terkait tentang Kristen progresif. Nah, apa itu Kristen progresif dan Kristen ortodoks ya? Kita akan sama-sama mendengarkan bersama dari hambanya Pendeta Aiter, seorang dosen di STTRII dan juga melayani di Gereja Reform Injil Indonesia. Kepada Bapak Aiter, kami persilahkan. Halo, apakah suara saya bisa terdengar jelas? Ya, terdengar jelas, Pak. Bisa ya. Pak, yang di Zoom bisa dibesarkan nggak saya punya video ya? Iya, sebentar ya. Ya, supaya Sudah. belum kayaknya. Maksudnya dijadikan satu layar, Pak. Udah ya? Satu layar full. Udah ya, Pak ya? Sebentar. Supaya munculnya saya satu sendiri, Pak. Kalau nggak nanti pandangan terganggu, orang in out, in out. Sudah ya, Pak. Udah ya? Kok di komputer saya belum ya? Maksudnya satu layar Zoom itu isinya saya, Pak. Kalau ini saya lihat, mungkin yang lain-lain dapatnya apa ya? Bisa kasih info? Kalau saya sudah melihat wajahnya Pak Aiter sudah tidak ada Pak Edu. Maksudnya apakah satu layar full atau dibagi-bagi? Ini banyak nama kalau saya lihat di laptop saya. Nama semua peserta. Bagi. Oke. Jadi kan satu layar maksudnya, Pak. Supaya tidak terdistrak orang in out in nanti. Bisa? Sebentar ya. Dijadikan kayak layar utama gitu. Sudah. Nah, kayak gini. Ya, Pak. Oke, Pak. Sip. Oke, selamat malam saudara sekalian. Kalau nanti mendadak kalau suara terputus atau tidak jelas bisa kasih info ya supaya saya bisa ulangi atau apa ya. Oke, kita berdoa sekali lagi. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih Tuhan kumpulkan kami melalui wadah internet. Tuhan mempersatukan kami dari tempat-tempat yang jauh untuk kami sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan berkati semua siaran pada hari ini. Dan saudara-saudara kami yang dari tempat-tempat yang jauh, Tuhan juga berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, bersyukur kita bisa adakan Zoom meskipun Zoom ini sekarang sudah mulai orang tinggalkan ya. Nah, saya sekarang ada di Jakarta. Kira-kira lebih 12 tahun yang lalu saya pernah mampir ke GKT yang itu ya, yang Gloria, yang Cakra Negara gitu ya.
Itu nama yang kadang-kadang orang heran ini ada di mana gitu ya. Itu ada di daerah Mataram. Dulu saya sempat isi pemuda di situ dan saya sempat survei ke sekolahnya. Lalu saya ketemu Bapak Pendeta Linus Baito yang waktu itu masih hamba Tuhan gembala di sana ya. Lalu saya sama satu hamba Tuhan, saya ingat yang anaknya kembar, dia kayaknya bukan dari gereja sana. Terus kami keliling seluruh Lombok sama Bapak Pendeta Linus juga. Seluruh Lombok sampai Lombok Timur sampai utara kita keliling semua satu pulau habis. Lalu akhirnya saya nyebrang menuju ke Pulau Sumbawanya. Lalu kami keliling masuk ke Newmont. Lalu sampai ke Sumbawa Besar, sampai ke Dompu, lalu akhirnya sampai ke Bima. Jadi seluruh NTB saya sudah keliling dari ujung sampai ke ujung. Puji Tuhan, dan hari ini kita bisa ketemu lagi, dan itu sudah kira-kira lebih 12 tahun yang lalu. Nah, tema saya adalah Kristen Ortodoks versus Kristen Progresif. Yang saya maksudkan Kristen Ortodoks ini bukan bicara organisasi, karena ada gereja Ortodoks atau yayasan-yayasan yang berhubungan dengan Ortodoks. Yang saya mau bahas adalah Kristen, orang percaya yang dihubungkan dengan Ortodoks, dan Kristen progresif yang lagi viral-viralnya ya. Jadi jelas ya, Ortodoks ini tidak ke arah organisasi atau nama gereja dan aliran dari gereja. Karena kata Ortodoks ini adalah kata yang sangat baik, kata yang akhirnya orang salah mengerti dan akhirnya orang anggap semacam ajaran kuno, ajaran kaku, dan ajaran yang tidak perlu ada lagi karena zaman sudah maju. Ortodoks tidak ada pembaharuan dan membuat orang-orang zaman sekarang akhirnya terasing masuk di dalam gereja karena zaman sudah berubah. Nah, bagi mereka ortodoks itu mesti ditinggalkan. Nah, ortodoks itu sendiri adalah berhubungan dengan satu keyakinan dan pendapat yang benar. Nah, pendapat yang benar di dalam konteks ortodoks ini adalah pendapat atau gagasan yang turun-temurun yang bisa ditelusuri di dalam seluruh kitab suci. Jadi bukan yang muncul mendadak lalu tidak ada sumbernya. Ajaran ortodoks ini Tuhan yang pelihara, yaitu dari zaman ke zaman Tuhan yang adalah sumber kebenaran, Tuhan waktu mewahyukan kitab suci, Tuhan yang memberikan wahyu kepada para penulis. Setelah itu nanti ada orang yang mencatat ulang dan Tuhan juga menjaga proses pencatatannya, tidak boleh ada yang salah. Jikalau wahyu Tuhan kepada nabi atau rasul atau orang awam yang menuliskan PLK atau PBK, lalu wahyu itu Tuhan jaga dengan begitu akurat dan tidak ada kesalahan, tetapi kalau Tuhan tidak jaga proses penterjemahan Alkitab, maka ini akan jadi bahaya. Karena apa yang Tuhan jaga di masa awal, di masa penulis Alkitab masih hidup, akhirnya menjadi hancur setelah masuk di dalam pencatatan ulang. Karena tidak mungkin tulisan Musa, 5 kitab Musa, terus-menerus dipegang oleh satu orang, lalu dibawa-bawa untuk diajarkan. Maka untuk bisa mengajarkan banyak orang dan suku-suku bisa mendapatkan kitab suci, maka perlu ada yang menuliskan ulang. Jadi proses pertama, Tuhan memakai penulis yang pertama. Proses kedua, Tuhan memakai orang yang menulis ulang. Nah, ini yang saya sebut penulis kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Karena kitab suci akan ditulis ulang. Jadi Tuhan menjaga sampai penulisan ulang tidak boleh ada yang salah. Maka yang ditulis ulang sama yang asli itu sama. Itu seperti saya ada satu teks, satu lembar, saya catat ulang semua teks itu dan persis titik komanya tidak boleh saya rubah. Lalu teman saya catat lagi dari punya saya, tidak boleh ada yang rubah. Nah, untuk bisa menjaga semua ini, tidak bisa manusia yang menjaga. Karena Musa pasti akan mati duluan.
Musa tidak mungkin duduk di samping orang yang nanti akan menulis. Satu-satu orang yang menulis, Musa harus kontrol, tidak mungkin. Lalu penulisan kitab suci setelah dikopi-kopi atau dicatat ulang, ini Tuhan terus pelihara, dan akhirnya nanti muncul penafsiran-penafsiran terhadap kitab suci. Nah, makna asli Tuhan pelihara, nabi-nabi penulis kitab suci, Tuhan pakai mereka untuk mengajarkan. Sebagian yang tulis kitab suci kita tahu orangnya, mereka pengajar. Sebagian yang kita tahu orangnya, tapi kita tidak tahu mereka lakukan apa, mereka mengajarkan apa, kita tidak tahu. Intinya pengajaran-pengajaran kitab suci dari teks yang sudah tertulis, Tuhan pelihara supaya generasi-generasi berikutnya menangkap makna orisinil dari teks pertama kali diberikan. Lalu Tuhan mau bangsa Israel mengerti apa. Maka di zaman berikutnya mereka bisa menangkap kira-kira Tuhan maksudnya apa kepada zaman sebelumnya. Nah, ini semua Tuhan yang jaga. Maka kita lihat setelah kitab suci, PL dan PB semua sudah selesai, maka Tuhan menjaga lagi semua orang-orang yang muncul, yang Tuhan sudah rubah. Lalu orang-orang yang Tuhan kasih pengertian yang mendalam, mereka luangkan waktu menggali kitab suci, lalu mereka merumuskan menjadi doktrin-doktrin yang memudahkan orang untuk mengertinya. Nah, waktu doktrin-doktrin dirumuskan menjadi sistematik teologi, itu semuanya dari prinsip kitab suci. Sistematik teologi bukan Alkitab. Ingat ya, Alkitab ini yang buku yang kita pegang, PL sampai PP. Sistematik teologi tidak bisa disetarakan dengan Alkitab. Oleh sebab itu, Alkitab yang sudah sempurna tidak pernah ada terjadi perubahan. Sistematik teologi, karena manusia yang terus mematengkan, merumuskan, maka sistematik teologi ada penambahan dan pengkoreksian untuk menuju kepada kesempurnaan pengertian. Jadi kita harus bedakan, ada yang terus akan berubah dan pengoreksian. Itu sistematik teologi, termasuk doktrin-doktrin semakin hari semakin limpah, semakin hari semakin dalam. Sedangkan kitab suci tetap sama, yang Musa tulis tetap sama, tidak ada lagi pembaharuan untuk tulisan Musa yang versi baru. Tidak ada itu ya. Oke, jadi Tuhan pelihara ajaran yang benar dari pendengar pertama kitab suci sampai turun-temurun, ini semua Tuhan jaga. Nah, waktu Tuhan jaga, maka kita harus menemukan benang merah. Nah, benang merah ini sangat penting, karena seluruh kitab suci, baik Kejadian sampai kepada kitab Wahyu, ini ada benang merah yang sangat penting. Misalnya ya, benang merahnya apa? Kalau kita lihat Abraham, Isa, Yakub, nah itu benang merah. Silsilah-silsilah diurutkan sesuai dengan benang merah. Mengapa silsilah itu begitu penting? Karena benang merahnya akan mengacu kepada Kristus. Maka benang merah jalur mesianik ini Tuhan akan pelihara, dan di dalam kitab suci tokoh-tokoh yang berhubungan dengan jalur mesianik ini ada yang dijabarkan ceritanya, ada yang tidak banyak dijabarkan, tetapi benang merah ini yang kita harus pegang. Karena ini benang merah ortodoks, kalau saya pakai bahasa ortodoks tadi ya, kata ortodoks, yaitu satu kebenaran yang Tuhan turunkan turun-temurun untuk mentelusuri janji pertama kedatangan Mesias sampai nanti Mesiasnya muncul. Mesias harus keturunan dari Daud, maka silsilah Daud ini sangat penting. Silsilah dari Yehuda ini sangat penting. Nah, ini semua benang merah. Lalu sampai kepada kitab Wahyu dari Kejadian, ini semua ada benang merah. Langit pertama sama langit dan bumi yang baru. Ini semua ada benang merah. Lalu benang merah inilah yang mengikat seluruh tema-tema di dalam kitab suci. Nah, benang merah itu menurut teolog A, teolog B, teolog C, ini banyak yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan benang merah itu adalah covenant, perjanjian.
Perjanjian yang lama, Tuhan mengikat perjanjian dengan Adam, Tuhan ikat dengan Nuh, Tuhan ikat dengan Abraham, Tuhan ikat dengan Musa, Tuhan ikat dengan Daud. Lalu sampai ke PB, Kristus yang menggenapkan perjanjian. Sampai nanti Yesus datang kali kedua, ini semua penggenapan yang final. Maka benang merah itu ada yang mengatakan itu covenant. Tapi teolog yang lain berkata benang merah itu adalah kerajaan Allah. Bagaimana Tuhan menetapkan kerajaan Allah dari zaman awal sampai zaman akhir, ceritanya seperti apa. Maka benang merah itu sebagai jalan tolnya, jalan besarnya. Nah, ada yang mengatakan selain kerajaan Allah, selain perjanjian, tema covenant, ini juga adalah tema ibadah. Jadi benang merahnya adalah ibadah. Jadi kalau kita lihat di dalam kitab suci, itu ada poin-poin yang Tuhan jaga terus-menerus dari Kejadian sampai Wahyu menjadi jalan utamanya. Tema-tema yang terus ada berkesinambungan. Karena semua nubuat di dalam perjanjian lama itu nanti digenapi di Kristus. Oleh sebab itu, semua tema-tema besar di dalam kitab suci nanti akan menuju kepada destinasi yaitu Kristus. Kristus yang akan menggenapkan. Maka kalau disimpulkan secara sederhana, benang merah PL sampai PB adalah Kristus. Oke, nah maka ajaran tentang Kristus itu dipelihara dari zaman ke zaman, diturunkan sejak dari zaman Rasul. Mereka adalah saksi kematian Kristus, mereka saksi kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka lah yang mengajarkan dan menurunkan. Lalu setelah zaman Alkitab sudah selesai, maka diturunkan kepada nanti bapa-bapa gereja yang akan mempertahankan semua ajaran-ajaran. Di dalam kitab suci, di dalam Kisah Rasul 15, ada konsili. Konsili untuk menyelesaikan perdebatan doktrinal yang sebelumnya bukan menjadi masalah utama, tetapi muncul kasus, maka perlu ada konsensus bersama untuk selesaikan doktrin kekacauan ini. Karena jemaat perlu mendapatkan pengajaran yang benar seperti apa. Maka konsili pertama itu di Kisah Rasul 15, itu rasul-rasul karena otentik. Mereka adalah otentiknya, mereka punya otoritasnya. Lalu mereka yang merumuskan dan mereka yang membakukan ajaran yang benar. Setelah zaman Alkitab, maka Tuhan memakai konsili-konsili jikalau di zaman tertentu muncul perdebatan-perdebatan, kesesatan-kesesatan menafsirkan Kristus, menafsirkan Alkitab, menafsirkan Allah, setelah ditafsirkan jadi kacau, kekristenan jadi kacau, maka konsili itu terjadi. Konsili itu waktu terjadi, di dalamnya ada orang-orang yang Tuhan pelihara iman mereka dengan iman yang mereka dapat dari turun-temurun. Dan merekalah yang tanda petik mewakili para rasul untuk mensahkan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Jadi Tuhan memakai bapak-bapak gereja. Akhirnya jemaat sekarang mengerti si A bidat, si C bidat, ajaran A, ajaran C ini bidat karena konsili yang memutuskan. Lalu kita lihat perkembangan zaman berikutnya, nanti muncul bidat ini lagi, mereka menyerang doktrin A, maka muncul semacam konsili lagi untuk membakukan. Sehingga teologi sistematik kita melihat semakin hari semakin kuat untuk mencegah semua kebobolan tanda petik yang dulu belum pernah dirumuskan, sekarang dirumuskan. Sehingga bentengnya, pagarnya menjadi semakin kuat. Semua ajaran bidat waktu mau masuk, kita sudah ada bentengnya dan kita sudah tahu celah-celah mereka masuknya dari mana, lalu kesesatan mereka ada di mana. Nah, ini semua Tuhan pelihara. Maka ajaran ortodoks, ajaran yang bisa ditelusuri di dalam sejarah, dari zaman sekarang kita mundur, kita akan menuju kepada zamannya kitab suci.
Ajaran-ajaran yang muncul sekarang yang disebut bidat itu ajaran yang tidak bisa ditelusuri sampai kepada kitab suci dan mereka muncul di zaman-zaman tertentu lalu berkembang lalu seperti subur tiba-tiba layu dan ada yang sudah mati, ada yang sudah mati suri, nanti berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun kemudian dia hidup kembali oleh orang-orang yang menghidupkan yang mau cari sensasi-sensasi. Tetapi ajaran yang muncul, yang bidat-bidat yang baru, ini sebetulnya sudah tanda petik divonis di dalam zaman perjanjian, di dalam zaman kuno, di dalam konsili-konsili. Konsili-konsili sudah memvonis ini bidat, ini bidat, ini bidat. Nah, kesulitannya adalah gereja-gereja tidak mau belajar bagaimana perkembangan dan bagaimana pimpinan Tuhan menjaga ajaran ortodoks ini turun-temurun. Sehingga gereja-gereja kesulitan, mendadak muncul ajaran yang aneh, gereja-gereja jadi panik. Padahal kalau kita mundur diam sejarah, mungkin 400 tahun yang lalu sudah disahkan ini ajaran yang palsu. Ajaran yang palsu ini sudah di-counter, inilah ajaran yang benar. Ayatnya ini. Semua sudah ada di dalam sejarah. Tapi karena gereja Tuhan tidak memandang kepada benang merah di masa lalu, maka gereja kewalahan seolah-olah itu baru ada di zaman sekarang. Kristen progresif ini ajarannya sangat-sangat lemah dan sangat-sangat bodoh. Kenapa? Karena apa yang dia katakan sebetulnya dari zaman dulu sudah ada. Jadi tidak ada pengertian yang baru yang dia cetuskan. Ada ajaran-ajaran bidat tertentu yang mereka cetuskan sesuatu ajaran yang belum pernah ada karena mereka mengkombinasikan lalu mereka membuat formulasi yang baru. Tetapi Kristen progresif tidak kreatif dan hanya mencomot-comot apa yang pernah ada di zaman dulu yang sudah dinyatakan bidat, dia ambil, dia munculkan. Sebetulnya munculnya Kristen progresif itu menjadi tertawaan dan bukan viral. Karena barang kuno. Bayangkan ya, mendadak ada orang bule datang ke Indonesia, dia makan nasi. Lalu viral seluruh dunia, ada orang bule makan nasi. Kita kalau lihat di daerah objek wisata di Indonesia, di Bali, di mana-mana, kita juga lihat ada bule makan nasi. Kita mundur yang sejarah berpuluh-puluh tahun yang lalu, ada bule-bule datang juga makan nasi. Lalu sekarang datang satu bule dari Rusia, misalnya dari Eropa. Mereka datang makan nasi. Lalu kita heboh, saudara ya. Ini membuktikan kita kampungan. Nah, saudara perhatikan, munculnya Kristen progresif, membuat seluruh dunia kekristenan zaman ini heboh, ini membuktikan orang Kristen ini tidak mengerti sejarah. Karena tidak ada yang baru. Kristen progresif itu sangat lemah di dalam ajarannya. Bayangkan, ajarannya adalah Yesus bukan satu-satunya juru selamat. Ini kan dari zaman dahulu kala sudah muncul. Farisi sudah mengajarkan ajaran ini. Ini suara mungkin masih dimatikan nih, yang lain yang masuk nih ya. Nah, saudara perhatikan, Farisi sudah menyatakan prinsip ini. Di luar yang mereka pegang, di luar Yahudi, di luar iman kepada perjanjian lama itu, tidak ada yang namanya Allah yang jadi manusia. Yesus bukan Allah. Ini Yahudi. Alkitab begitu clear di dalam perjanjian baru, Yahudi susah terima Tuhan Yesus. Maka sekarang kalau kita lihat, Yesus bukan satu-satunya juru selamat. Kita tidak usah heboh, kita cuma senyum. Kampungan, ini ajaran kuno. Karena PB sudah nyatakan. Lalu diam sejarah gereja berapa banyak bidat-bidat yang menolak Kristus, yang mempunyai duinatur. Ini sudah umum, saudara ya. Itu sudah sesuatu yang sudah lama, sudah di-KO-kan, tanda petik ya, sudah di-KO-kan, ajarannya sudah dimatikan, dilemahkan, karena tidak ada dasar Alkitab. Tapi begitu muncul, lalu menjadi heboh. Akhirnya orang yang mencetuskan, dia kira dia orang pintar. Padahal bagi kami yang
baca atau mendengar atau menyaksikan, bagi kami hanya senyum dan tertawa di dalam hati. Yesus bukan satu-satunya juru selamat. Ini pendapat yang sudah muncul dari sejak zaman dahulu. Lalu Alkitab itu banyak kesalahan. Alkitab banyak kontradiksi. Orang non-Kristen sebelum Kristen progresif muncul, di YouTube sudah debatin keabsahan Alkitab. Waktu orang-orang non-Kristen mendebatkan Alkitab ini palsu, berisi kalimat-kalimat nubuat palsu. Orang Kristen biasa saja, di mall biasa saja, khotbah di gereja semua biasa saja. Begitu ada satu orang menyatakan Alkitab ada kontradiksi. Seluruh gereja di Indonesia heboh. Lucu ya. Akhirnya orang yang cetuskan dia kira dia adalah tokoh di dalam zaman ini. Sehingga semua membahas dia. Nah, hari ini kita membahas ajaran ini, bukan berarti kita juga salah satu dari orang-orang yang menghebohkan. Tidak, saudara ya. Maka saya sampaikan dengan kacamata yang lain. Ini ajaran yang bukan ajaran yang kuat. Ini ajaran yang sangat lemah, yang sangat biasa. Yesus bukan Tuhan, Alkitab banyak palsunya, Alkitab banyak kontradiksi. Aduh, kalau saudara browsing di Google, saudara tulis kontradiksi Alkitab, saudara tulis the contradiction in the Bible, in the whole Bible. Nanti saudara akan melihat semua ayat demi ayat yang orang sudah adukan. Ini angkanya tulis jumlahnya sekian. Di sini angkanya kok beda. Konteksnya sama, ada dua angka yang berbeda. Yang ini sebut 2 orang. Yang ini kenapa sebut 1 orang. Yang disembuhkan ini 2 orang atau 1 orang. Yang ini tulis keluar dari Yeriko. Yang ini tulis ada di dalam Yeriko dan seterusnya, saudara ya. Yang ini tulisnya berapa hari kemudian. Yang ini tulisnya kok beda. Lalu dikontradiksikan, dinyatakan Alkitab banyak salah. Ini sudah sangat lama. Lalu begitu muncul satu orang mengatakan Alkitab ada kontradiksi. Coba lihat, Tuhan suruh Adam dan Hawa untuk apa? Monogami atau poligami? Untuk monogami. Kalau monogami, kenapa Daud banyak istri? Daud banyak istri, poligami. Loh, Alkitab tidak konsisten, monogami atau poligami. Ini teori yang sudah sangat kanak-kanak, atau semacam pendapat yang sudah sangat kanak-kanak, karena dari zaman dulu sudah ada orang serang ini. Lalu sekarang kekristenan mulai heboh. Nah, salah satu yang membuat heboh karena orang Kristen tidak mengerti sejarah. Jikalau kita sudah mengetahui mobil A, jenis A, sudah dipakai di dunia, di Amerika, lalu di Singapura, di Malaysia, di Eropa, semua sudah pakai. Lalu mendadak mobil itu muncul di Indonesia. Kita cuma bilang, oh sekarang sudah muncul ya. Luar biasa ya, Indonesia akhirnya punya mobil ini. Padahal ketinggalan misalnya 20 tahun. Nah, orang yang sudah mengetahui, sudah ada mobil ini, lalu mobil ini sekarang ada di Indonesia, dia cuma senyum-senyum. Tapi orang yang tidak pernah tahu, dia kira ini mobil satu-satunya kali ada di dunia, dan ini di Indonesia. Lalu dia heboh, dia sebar-sebarkan. Padahal orang yang mengerti, orang hanya senyum. Ini sudah ada. Oke, nah sekarang kita kembali ya. Kristen progresif menyatakan gereja bukan yang utama. Ngapain kita ke gereja kalau hati kita tidak beres? Maka kuncinya adalah hati. Ini konsep humanis. Konsep humanis dari zaman dulu. Tidak usah kita namanya beribadah. Yang penting hati kita. Ngapain kita beribadah, tapi masih ada musuh, lalu tidak jalankan apa yang baik di dalam norma masyarakat. Kalau begitu, lu ke gereja hanya munafik. Lebih baik tidak usah ke gereja. Gereja ada atau tidak ada urusan. Yang penting hati. Nah, ajaran kayak begini, ini sudah sangat kuno, dari zaman dulu sudah ada. Orang mendebatkan mengenai pentingnya gereja itu apa sih? Berdoa harus ke gereja. Ngapain ke gereja? Orang Kristen tinggal tutup mata di rumah. Nggak usah persoalan doa.
persekutuan doa harus ditiadakan. Kebaktian, ngapain perlu kebaktian? Kita kan ada Roh Kudus yang langsung bisa mengajarin kita. Firman Tuhan sudah di tangan, tinggal kita buka, berdoa, minta Roh Tuhan mengartikan ayat ini kepada kita. Ngapain kita sampai ke sana? Nggak perlu. Kita yang penting baca firman, berdoa sudah cukup. Kita bersekutu sesama anggota keluarga sudah cukup. Bukankah saya ini baik Allah, saya ini juga gereja, dia juga gereja. Ngapain kita pergi ke gereja, kumpul-kumpul lagi ngapain? Ini ajaran yang sudah sangat-sangat kuno sebetulnya ya. Jadi waktu muncul kekristenan progresif itu mengajarkan gereja tidak penting, orang Kristen heboh, saudara ya. Lalu neraka, lalu surga. Aduh, ini sudah ajaran yang sangat kuno. Saksi Yehova sudah punya ajaran ini. Tuhan kalau baik, dia ada surga untuk manusia. Tuhan yang baik bukan Tuhan yang jahat. Tuhan yang jahat itu memasukkan manusia ke neraka. Karena Tuhan itu tidak jahat, maka neraka tidak ada. Di dalam Kristen progresif, orang-orang yang di luar Kristus bisa disebut anak-anak Kristus dan mereka bisa masuk surga karena ada perbuatan baik. Jadi semua yang berbuat baik, meskipun tidak mengenal kebenaran, tapi bisa berbuat. Mohon maaf Pak Aiter, sepertinya ini ya, di mute. Bisa ya? Oh ya, sudah Pak. Hilang ya? Tadi hilang ya? Sudah. Ya, sudah Pak. Oh, Silakan. sampai kalimat mana, Pak? Pak, ini dia ke mute lagi. Yes. Oh, berarti ada yang mute ya. Ini saya pakai HP punya. Ada yang kena mute ya. Yes. Ini udah oke ya. Sudah Pak. Oke. Tadi sampai mana ya waktu kena mute ya? Sampai mana ya waktu kena mute ya? Halo? Lama Iya. nggak ya? Mute-nya Halo. lama nggak ya? Nah, ya. Tadi Bapak jelaskan bahwa Kristen progresif bukan sesuatu hal yang baru seperti itu. Iya. Oh, itu kan di Tidak terlalu awal. lama kok Pak. Oh, yang terakhir itu sampai mana ya tadi ya? Mungkin itu Pak, Kristen progresif tetap bisa masuk surga walaupun nggak ada Tuhan Yesus. Oh, Ya. oke, sampai yang itu ya. Oke, Pak, baik. ya. Oke, saya lanjut ya. Jadi orang yang punya konsep Allah itu baik, Allah tidak mungkin masukkan orang ke dalam neraka. Ini konsep Saksi Yehova. Dan Saksi Yehova ajaran sudah sangat kuno. Dan sampai hari ini mereka masih keliling-keliling untuk mengajarkan ajaran ini. Nah, kenapa orang Kristen kok tidak heboh? Begitu Kristen progresif muncul, langsung heboh. Ini membuktikan orang Kristen tidak pernah tahu ajaran Saksi Yehova. Ini membuktikan orang Kristen tidak tahu sejarah bagaimana Alkitab sudah sering diserang, kekristenan sudah sering diserang berabad-abad, tetapi yang serang akhirnya sudah mati, ajaran mereka akhirnya sudah kolaps. Lalu mendadak ada orang cetuskan, lalu sekarang menjadi heboh, lalu orang ini menjadi viral, diwawancara di TV, lalu dia punya channel jadi rame, dan seterusnya ya. Dan akhirnya setelah itu, dia gampang saja mengatakan, aku minta maaf. Itu terlalu gampang. Kalau saya jadi dia, saya tahu ajaranku ini salah. Dan ajaranku yang salah sudah merusak iman begitu banyak orang. Berarti saya harus belajar yang benar. Saya akan buat seminar lagi untuk mengcounter semua teori saya yang lama yang saya katakan itu Kristen progresif. Saya sekarang akan live, saya akan menyatakan yang ku ajarkan itu salah, yang benar itu ini. Maka saya akan buktikan semua ayat-ayat Alkitab yang benar. Barulah kita bisa menilai orang ini sungguh-sungguh bertobat
dan mengerti kebenaran atau hanya ngomong maaf karena takut diserang. Oke. Nah, bagi saya lihat kesaksian dia, bagi saya secara pribadi, orang ini bukan bertobat sungguh-sungguh. Karena waktu dia nyatakan di dalam kalimat yang gampang, kayak easy going. Iya, saya cuma cetuskan. Saya nggak ngerti kok bisa heboh sampai begini. Dan akhirnya oke, saya rela kok tidak dianggap pendeta. Memang saya tidak suka disebut pendeta. Jadi tidak ada semacam pertobatan dan ingin menggali yang benar, lalu buat seminar untuk membantah semua teori Kristen progresif yang dia sudah ajarkan. Jadi orang ini hanya muncul di permukaan, tetapi sampai endingnya, sampai hari ini, saya belum lihat ada pertobatan dia yang sungguh-sungguh. Bahkan dia kesaksian, dia bangga, dia mau menjadi hamba Tuhan, sekolah teologi di luar negeri, lalu waktu sekolah teologi, lalu badan dia mulai ditato. Heran, saudara, orang sekolah teologi badan ditato. Ada satu orang yang chat kepada saya, karena waktu itu saya upload tentang bolehkah orang Kristen atau bolehkah tato. Ada orang chat ke saya, Pak, di dalam dunia militer, orang kalau mau masuk, salah satu kriteria tidak boleh ada tato. Nah, saya nggak tahu ya, saya belum pelajari di dalam dunia militer, TNI atau apa, saya belum pelajari, tapi dia bilang di dalam dunia militer seperti itu. Nah, bayangkan ya, orang dia militer punya konsep itu, tapi satu orang yang serahkan diri jadi hamba Tuhan, begitu masuk STT langsung badan ditato. Itu agak lucu, saudara ya. Bukan berarti kalau ditato masuk neraka gitu ya. Saya sudah bahas di dalam 2 sesi. Oke, nah sekarang kita kembali ya. Jadi ajaran yang benar itu ajaran yang Tuhan pertahankan. Nah, puji Tuhan, Tuhan jaga sampai hari ini. Jikalau tidak, hari ini kita diserang kiri dan kanan, kita mau pegang ajaran siapa? Denominasi A, denominasi B, ini punya doktrin yang beda-beda. Satu sinode dengan berpuluh-puluh, beratus-ratus, bahkan ribuan cabang misalnya. Itu pun ada perbedaan. Karena pendetanya dari aliran STT yang berbeda-beda. Maka penafsiran tema-tema tertentu, doktrin-doktrin tertentu, terjadi perbedaan antara satu pendeta dengan pendeta yang lain. Dan pendeta itu pegang cabang A, yang lain pegang cabang B, maka yang pegang cabang A ajarkan ke cabang dia. Maka jemaat dia mengerti yang pendeta A. Lalu pendeta A punya teori tidak disetujui pendeta B. Pendeta B ajarkan di gereja B. Maka jemaat sudah terkotak-kotak di dalam doktrin yang bermacam-macam. Itulah bahaya jikalau tidak ada ortodoksi yang Tuhan pelihara dari zaman ke zaman. Saudara lihat di luar kekristenan, saudara lihat di YouTube, saudara dengarkan khotbah, tafsiran tentang sorga, tafsiran tentang dunia, tafsiran dari satu pembicara yang non-Kristen sama pembicara lain dari aliran mereka. Saudara lihat, kontradiksi tidak habis-habis. Karena apa? Tidak ada pegangan ortodoksinya. Kita kalau dengar ada yang beda, semua boleh ungkapkan, semua punya teori-teori dari denominasi-denominasi, tapi puji Tuhan, Tuhan jaga ortodoksi itu di dalam sejarah. Sehingga kita masih punya pegangan doktrin Allah Tritunggal yang sejati seperti apa, doktrin Kristologi yang sejati seperti apa. Dengan kita pegang yang benar itu, barulah kita bisa menilai yang ini salah, ini bidat, ini salah, ini bidat, dan yang lain-lain. Dulu ada satu pendeta, dia sudah mati ya. Waktu saya mau serahkan diri jadi hamba Tuhan, saya tanya satu persatu pendeta. Dari Reform kah, dari Perkantas kah, dari mana saja. Saya setelah dengar khotbah, saya samperin. Karena saya dengar khotbahnya bagus, saya tanya dia, Pak, menurut Bapak, di dalam dunia kekristenan, ajaran mana yang paling mendekati kebenaran? Saya tidak tanya satu-satunya kebenaran, karena satu-satunya kebenaran adalah Tuhan dan kitab suci. Ajaran mana yang paling mendekati? Jadi kalau kita lihat ini, tembok, yang paling mendekati tembok, ajaran mana? A, B, C, semua mengejar kebenaran. Tapi yang paling mendekati yang mana? Maka dari satu pendeta saya dapatkan, dia jawab A.
Yang dari pendeta, dia jawab B. Lalu saya kumpulkan semua jawaban, mayoritas mereka mengatakan ajaran reform yang paling mendekati kebenaran. Salah satunya, orang ini sudah meninggal. Dia bukan dari gereja reform Injili, tapi dia adalah seorang hamba Tuhan yang melayani sampai tua dan akhirnya mati. Waktu dia masih muda, di retret, saya datangi dia, saya tanya, Pak, Bapak bisa kasih tahu saya, di dalam pengertian Bapak, mana ajaran yang paling mendekati kebenaran? Dia bilang, menurut saya, ajaran reform. Maka puji Tuhan, hanya setelah saya bergumul sekian lama, saya serahkan diri masuk teologi, saya masuk di kubu reform untuk meneliti ajaran yang benar. Bukan berarti di luar itu ajarannya semua ngacok-ngacok, tidak. Yang saya tanya adalah yang mendekati kebenaran. Reform juga terus mengejar dan terus mau mendekati. Ajaran lain juga terus mengejar dan terus mendekati. Maka semua ajaran pasti ada kelemahannya karena kita tidak sempurna, tapi yang paling mendekati. Oleh sebab itu, saya pelajari, saya masuk STT, dan akhirnya melalui ajaran yang saya pegang inilah ada semacam kekonsistenan yang luar biasa. Waktu kami kuliah teologi di zaman saya, kampus-kampus yang ada persekutuan, mereka keluarkan tema doktrinal. Maka pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan dari kubu reformlah yang diundang untuk mengisi semua sesi. Dan kami masih mahasiswa, kami sudah diundang isi sesi ala Tritunggal, isi doktrin gereja, isi doktrin akhir zaman. Dan mereka percayakan kampus-kampus Trisakti, UI, semua kampus-kampus Untar, lalu Ukrida dan yang lain-lain, itu dari yang Jayabaya itu apa, universitas apa itu ya, dan satu persatu BINUS itu semua mereka kalau tema doktrin di zaman dulu ya, mereka sulit cari hamba Tuhan, maka kami dari kubu reform, kami yang diundang untuk mengajarkan ini. Sebagian mereka juga minta dari perkantas dan seterusnya. Nah, sampai hari ini kita bersyukur ajaran turun-temurun yang ortodoks ini adalah ajaran yang terus dikabarkan. Kami terus kabarkan dengan adanya medsos, akhirnya ajaran ini bukan milik dari satu gereja yang dulu kalau sudah dengar khotbah, lalu akhirnya tidak dipublish. Sekarang semua khotbah kita bisa publish. Nah, puji Tuhan ya. Sehingga kalau saya bingung doktrin apa, saya bisa browsing. Dosen-dosen di luar negeri, mereka yang ngajar yang bagus-bagus, mereka juga upload ke dunia YouTube. Sehingga kebenaran yang hakiki, yang asli, yang turun-temurun sekarang bisa dideteksi dan bisa dipelajari. Dan buku-buku dari mereka keluarkan. Supaya apa? Supaya ajaran yang benar ini bukan dimiliki satu dua kalangan, tetapi menjadi milik dari semua kalangan. Nah, ini tugas dari setiap kita. Semua kebenaran yang kita pegang sebagai satu kebenaran yang kitab suci, kita harus jabarkan seluas-luasnya. Oke, sekarang kita akan lanjut. Saya akan simpulkannya karena saya dikasih waktu tidak panjang, saudara ya. Nah, kita kembali ajaran Kristen Ortodoks adalah orang Kristen yang memegang ajaran yang bisa ditelusuri. Saya tidak bicara tentang organisasi ya, misalnya gereja Ortodoks Timur atau apa, mereka punya konsep apa, liturginya seperti apa, ini bukan di dalam wadah kita hari ini. Mereka punya tradisi, Reform punya tradisi, Injili punya tradisi, itu saya tidak bahas. Yang saya bicarakan adalah ajaran turun-temurun yang benar, gagasan yang benar, pendapat yang benar, yang Tuhan pelihara dari zaman ke zaman sampai hari ini. Jikalau tidak, maka sampai ke zaman kita tidak ada lagi fondasi. Karena semua orang yang pegang kitab suci, dia boleh tafsirkan suka-suka, alegoriska, macam-macam, semua suka-suka. Tetapi karena ada satu ajaran yang benar, maka kita harus pelajari semua itu. Nah, puji Tuhan, maka kehadiran gereja, hamba-hamba Tuhan yang studi, ini sangat penting. Saudara bayangkan, sekolah teologi kita belajar semua. Setelah belajar, kita sampaikan, setelah khotbah, berapa bulan, berapa tahun, bahan kita sudah habis. Kita mesti menggali lagi. Sampai berpuluh-puluh tahun bisa jadi hamba Tuhan, kita terus studi dan tidak habis-habis. Apalagi hamba Tuhan yang tidak pernah studi,
lalu sekarang berdiri berkhotbah. Saudara bayangkan, kekristenan zaman sekarang ini diisi oleh banyak hamba Tuhan yang tidak pernah studi, lalu mewakili kekristenan mentafsirkan kitab suci. Dan ini muncul di YouTube, muncul di semua kalimat-kalimat mereka waktu mengatakan ayat ini berbicara tentang apa, lalu menafsir sesuatu yang akan terjadi di masa depan, lalu dari mantan dukun, lalu channel mereka sangat ramai, dan orang Kristen tertarik luar biasa. Ini membuktikan kekristenan zaman sekarang, kekristenan yang sudah sangat luntur, tidak belajar kebenaran yang hakiki. Kenapa mereka tidak dapat kebenaran hakiki? Karena banyak gereja karena hamba Tuhannya, bukan dari hamba Tuhan yang sungguh-sungguh mempertahankan kebenaran, maka khotbah dia bukan memaparkan kebenaran, tapi yang ada adalah mimpi-mimpi, motivator. Perhatikanlah khotbah-khotbah di YouTube. Mayoritas yang bisa menggalang banyak massa adalah khotbah yang berisi motivator. Ingat, motivator sama kitab suci ini lain. Karena motivator selalu akan memberikan semacam yang positif. Kamu bisa, kamu kurang rajin, kamu kurang banyak waktu, kamu punya potensi. Alkitab berkata, kau tidak bisa, kau tanpa Tuhan tidak bisa, kau lemah, kau berdosa, kau adalah anak binasa, kau domba tersesat. Nah ini beda ya, motivator, kau hebat, kau pasti bisa, kau sanggup, ayo coba, kau pasti sukses, kau sanggup. Di dalam kitab suci, tidak ada orang benar, satu pun tidak. Semua manusia orang berdosa, dan kita hamba dosa, dan kita ditebus untuk menjadi hamba kebenaran. Seumur hidup tunduk kepada kebenaran, dan kebenaran kitab suci adalah kebenaran yang menegur, kebenaran yang terus membenahi. Oleh sebab itu, kekristenan kita adalah kekristenan yang terus bertumbuh. Kita bertumbuh secara pribadi. Oke, sekarang saya ajak kita melihat satu ayat, lalu saya akan serahkan kepada MC untuk nanti kita ada tanya jawab ya. Di 2 Korintus di pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat ayat ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ini progresif yang benar. Kristen progresif mau membuang semua ortodoks, mau membuang semua yang katanya dia kaku, mereka rombak menjadi sesuatu yang baru. Dan ini bahaya yang terjadi di dalam gereja. Gereja-gereja sekarang merubah semua yang dulu-dulu sudah berjalan sekian lama, sekarang mulai dirubah. Apa yang mereka rubah? Perhatikan, saya masuk banyak gereja dan melayani banyak tempat, dan saya lihat sendiri. Sebagian gereja sudah tidak pasang tanda salib. Termasuk, saudara bingung, ini gereja atau bukan, dari depan tidak ada salib. Saudara lihat mimbar gereja, ada panggung, tidak ada salib. Lalu, pendeta-pendeta yang khotbah, kita bingung yang mana si pendetanya. Karena mereka khotbah bisa pakai kaos, bisa pakai jaket. Kita bingung yang mana hamba Tuhannya. Kalau dulu jelas hamba Tuhan yang mana. Gaya jalannya kita tahu. Sekarang hamba Tuhannya kita bingung yang mana. Dulu cari hamba Tuhan gampang. Kita lihat sepatunya yang mana agak resmi. Sekarang cari hamba Tuhan, dia bisa pakai sepatu olahraga dan dia pendetanya. Nah itu membuat sesuatu yang baru untuk katanya bisa merangkul anak-anak muda. Ingat, sekali kita berkata untuk merangkul anak muda, kita mengkucilkan orang tua. Kita rubah semua musik supaya anak muda tidak lari. Akhirnya orang tua tidak lagi bisa ke gereja karena tidak bisa loncat-loncat dia. Kita akhirnya mau jangkau satu kubu. Kelompok orang usia tertentu akan kena geser. Kita buat suasananya, waduh begitu akrab, pendetanya pakai kaos, orang-orang tua yang pakai baju resmi, yang masih punya konsep datang ke ibadah harus rapi, mereka waktu lihat, mereka akhirnya melihat hamba Tuhannya kok jadi batu sandungan.
Satu sisi mau memenangkan orang yang muda, sisi yang lain orang tua akhirnya tersandung karena tingkah laku kita yang sudah berubah. Hati-hati, kontekstualisasi itu hati-hati. Kalau saya mau menangkan anak muda zaman dulu rambutnya berdiri, maka pendeta rambutnya satu-satu berdiri. Tapi sekarang sudah sedikit yang berdiri. Karena anak muda rambutnya sudah sedikit yang berdiri. Zaman dulu muncul semua berdiri, berdiri, berdiri. Kasih form yang keras-keras. Pendeta juga kasih berdiri, berdiri. Lalu muncul zaman pendeta tidak sisiran. Jadi cuma gini, gini, gini saja langsung sudah khotbah. Sekarang anak-anak muda sudah jarang sekali yang tidak sisiran-sisiran seperti itu, dan pendeta-pendeta yang dulu rubah-rubah sekarang sudah rubah lagi. Untuk apa? Untuk bisa menarik, akhirnya rubah-rubah. Yang dia rubah adalah penampilan. Dia tidak rubah bagaimana mengerti kebenaran, mengajarkan kebenaran dengan kreatif. Yang dia kreatif adalah penampilannya. Kita mengajar dengan kreatif supaya anak-anak muda tahu bahasa kita, orang tua tahu bahasa kita kreatif. Tapi bukan kreatif di penampilan. Hari ini saya pakai kaos, besok saya pakai apa, baju rompi, baju apa, supaya bisa menarik. Lalu lighting gereja dibuat kayak diskotik untuk menarik anak muda. Waktu menarik anak muda, kita yang hadir di situ, kita pusing kepala. Karena kalau kita hamba Tuhan khotbah duduk di depan, dan di depan disoroti lampu yang tajam, mata kita jadi buram saudara ya, karena disoroti. Satu sisi menangkap anak muda, sisi yang lain kita yang disoroti setengah mati saudara ya. Lalu suara itu speaker dibuat kencangnya luar biasa karena anak muda senang. Orang tua waktu masuk, jantungan dia levelnya 50, begitu masuk levelnya 70 dan cepat kembali ke Tuhan saudara ya, karena musiknya kekencangan. Jadi satu sisi mau jangkau A, sisi yang lain akhirnya efek untuk yang B. Hati-hati ya, kreatif bukan di hal-hal fenomena. Kreatif di dalam teaching. Kreatif di dalam menyampaikan dengan kreatif kepada anak-anak, dan freshness itu yang penting. Oke, saya akan akhiri di dalam ayat yang kita baca, manusia batinia kami dibaharui sehari lepas sehari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk apa yang sudah kami dengarkan. Tuhan ajar kami melalui gereja, melalui hamba-hamba Tuhan, untuk kami mengerti kebenaran. Sehingga kebenaran yang asli yang kami sudah terima, itulah akan menjadi fondasi bagi kami untuk kami menilai semua ajaran-ajaran muncul yang sudah ada dari zaman dulu, yang dihidupkan kembali di zaman ini, ataupun orang-orang yang mungkin memunculkan sesuatu karena rekaan-rekaan dari hatinya. Kami berdoa ya Tuhan, biar Tuhan membangunkan anak-anak Tuhan, supaya anak-anak Tuhan bisa melihat kebenaran Tuhan yang Tuhan jaga sampai hari ini, dan bagaimana umat-umat Tuhan dibawa untuk masuk dalam kebenaran yang Tuhan sudah jaga itu. Sehingga sampai nanti waktunya, seperti yang Tuhan Yesus pernah nyatakan, pada saat kedatangan Tuhan Yesus, adakah dia mendapatkan iman di bumi? Iman yang Tuhan pelihara dari zaman kitab suci pasti masih ada. Tetapi adakah yang orang-orang yang mau masuk di dalam iman yang sejati? Sebanyak-banyaknya orang yang masuk tidak akan lebih banyak daripada orang yang meninggalkan kebenaran. Kami berdoa biar banyak anak-anak Tuhan sadar dan mereka kembali kepada iman yang sejati. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saya serahkan kepada MC. Silakan. Oke, terima kasih untuk Pendeta Aiter yang sudah menyampaikan materi. Untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah ada di dalam Zoom meeting ini, bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, boleh disilahkan, bisa lewat kolom chat, atau juga boleh menyampaikan secara langsung. Apabila ada beberapa hal yang mau ditanyakan, mungkin ada yang kurang jelas, ataupun mungkin untuk memperdalam materi yang sudah disampaikan oleh Pak Pendeta Aiter, boleh silakan bertanya. Apakah ada?
Boleh. Malu-malu. Apakah ada? Ya, Lawson. Ya, silakan Pak Chandra, silakan bertanya, Pak. Iya, satu pertanyaan aja. Bagaimana kita menghadapi orang yang membawa pengajaran progresif itu, ada kata datang ke rumah-rumah, bagaimana kita cara menghadapi dia? Ya, Itu aja. kalau ajaran progresif dibawa oleh orang-orang tertentu datang ke rumah-rumah, bagi saya kemungkinan kecil. Kenapa? Karena tanda petik si pemimpinnya sudah mengaku salah. Kalau pemimpinnya sudah mengaku salah, lalu anak-anak buah yang masih percaya, lalu masih keliling, itu tidak ada powernya lagi. Beda kalau si pemimpinnya masih merekrut orang, masih mempunyai semacam pembinaan-pembinaan untuk anak-anak buah dia untuk pergi sebarkan, itu lain. Tapi ini si pemimpinnya sendiri sudah mengatakan, ini dia juga tidak sangka kok bisa viral kayak begini gitu ya, dan dia sudah minta maaf dan seterusnya. Jadi bagi saya kemungkinan kecil orang akan sampaikan. Kenapa? Karena kekristenan yang disebut Kristen progresif ini teorinya sangat lemah. Maka ini ajaran yang begitu muncul, langsung orang sudah cium, ini bidat. Yang paling bahaya adalah yang orang tidak sadar. Oke, sekarang perhatikan ya. Jikalau ada satu ajaran yang sudah masuk pelan-pelan, yang sudah menggerogoti, dan orang tidak sadar, ini yang lebih bahaya. Tetapi yang muncul, yang langsung kelihatan, ini gampang, saudara ya. Misalnya ya, kita punya tangan tiba-tiba merah karena baru digigit nyamuk, gitu kan. Kelihatannya merahnya di depan, kita langsung obati, gampang, terdeteksi. Tetapi banyak benjolan di dalam tubuh yang pelan-pelan membesar, membesar, membesar. Ini yang bahaya. Tubuh kita sempurna, biasa, tidak ada muncul benjolan-benjolan, tapi dia benjolnya di dalam. Nah, di dalam ajaran yang sesat, yang paling bahaya adalah yang mulus. Jadi pelesetannya mulus. Sehingga orang tidak hati-hati, dia nggak bisa tahu. Saya kalau mau jual emas, yang saya tahu ini palsu. Dan palsunya ini adalah dari besi yang saya kuningkan. Maka kalau saya bawa ke toko emas, karena saya bawa sesuatu yang sudah sangat clear ini palsu, nggak ada kekuatan untuk saya menipu yang toko emas. Maka yang paling hebat adalah penipu-penipu toko emas yang bisa menipu orang yang sudah berdagang emas sangat lama. Maka dia akan buat emas yang miripnya luar biasa. Kalau penipu jam, dia akan buat Rolex yang mirip luar biasa, beratnya mirip luar biasa, sehingga dia bisa menipu penjual-penjual jam. Nah, ini yang jauh lebih bahaya. Tapi kalau saya bawa 1 jam, ringannya luar biasa, mereknya Rolex gitu ya, langsung orang pegang langsung tahu ini palsu. Nah, kekristenan progresif, dia baru muncul seperti besi yang dikuningkan. Langsung kita tahu ini emas palsu. Kekristenan progresif terlalu gampang kita deteksi. Karena Yesus bukan satu-satunya juru selamat. Ini kekristenan langsung nge. Yang bahaya adalah Yesus juru selamat. Ya, saya percaya. Kami ajarkan itu. Wah, kalau gitu Kristen dong. Lalu Yesus Mesias. Ya, kami percaya. Yesus pernah datang. Ya, kami percaya. Yesus akan datang lagi. Kami percaya. Dia akan datang di sekali kedua. Kami percaya. Dia adalah Allah. Kami percaya. Wih, semua bagus luar biasa. Tetapi nanti ada poin tertentu yang dia katakan. Tapi kami tidak percaya. Yesus adalah Allah yang jadi manusia. Oke, nah ini kuncinya. Yang lain-lain ini semua bumbu-bumbunya, ini sarung-sarungnya, sarung kekristenan gitu ya. Tapi isi dari sarung itu hakikatnya. Saya tidak percaya Yesus punya duinatur. Nah, ini kuncinya. Tapi kalau dia datang langsung berkata, Yesus bukan Allah yang sejati, langsung ketahuan saudara ya. Maka yang paling bahaya adalah itu. Yang lebih bahaya lagi adalah ajaran yang muncul di zaman sekarang di YouTube, khotbah dia dari awal sampai akhir saudara tidak deteksi ada kelemahan di mana. Karena waktu dia sampaikan tema-tema praktika, ini semuanya seperti kekristenan. Tapi nanti waktu dia masuk ke dalam tema doktrinal, disitulah terbongkar orang ini pengacau di dalam dunia kekristenan. Maka
Untuk mengetahui seseorang, mesti dengarkan dia khotbah, khususnya sudah singgung tema doktrin. Jangan kita tafsirkan dia dari tema pratika, motivasi, motivator, moral. Dia pasti bagus, karena dia ahlinya di situ. Tapi kalau sudah bicara kitab suci, dia tidak studi, dia tidak ahli di situ. Maka akan terbongkar waktu dia gali kitab suci, keluarkan doktrin-doktrin. Dia akan di situ ngacok dia. Oke, thank you ya. Silakan. Ya, apakah ada lagi dari Bapak Ibu Saudara yang ingin bertanya secara langsung? Apakah ada? Kalau tidak ada, sambil menunggu, saya ada di chat. Seperti ini pertanyaannya, Pak. Apakah ada kaitan antara Kristen progresif dengan pluralisme dalam hal latar belakang munculnya Kristen progresif ini? Seperti itu. Kira-kira jelas, Pak, Ya, pertanyaannya? ya. Oke. Kalau kita lihat secara garis besarnya, ya pasti ada hubungannya ya. Ada yang mengatakan ya Kristen progresif ini ya kayak dunia posmo gitu ya. Kenapa? Karena di dalam dunia posmo itu tidak menganggap ada yang absolut. Maka Kristen progresif kuncinya adalah menghantam semua yang absolut. Yang absolut itu apa? Iman kekristenan Yesus satu-satunya juru selamat. Itu absolut. Dihantam. Dia bilang bukan. Yang absolut itu apa? Alkitab firman Tuhan. Alkitab adalah kitab suci, isinya kebenaran. Dia bilang tidak kontradiksi. Nah, ini ciri-ciri di dalam dunia posmo. Tidak ada absolut. Kalau kita pakai baju kancing lurus, absolut tidak, dia buat miring. Kita pakai baju satu warna komposisi bagus. Dia bilang, tidak, gua buat warna-warni. Kau bilang wajah begini bagus, tidak, dia buat tanduk. Kau bilang rambut hitam bagus, tidak, dia buat kuning, hijau, biru, amburadul semua. Intinya melawan semua yang katanya norma-norma umum. Dia mau muncul dengan tidak umum. Maka sepatu yang dulu kalau kanan putih, kiri putih. Sekarang kanan hijau, kiri bisa kuning. Karena tidak ada absolut. Cewek rambutnya panjang, itu dulu kita tahu. Jangan kau rambut gondrong kayak cewek kau, gitu kan? Yang cewek jangan kau pangkas pendek kayak cowok kau. Sekarang yang cowok jadi panjang, yang cewek jadi pendek. Kita bingung, saudara ya. Karena itu kan relatif, maka dirubah semua. Penampilan cowok, cewek yang dulu pakai rok, sekarang cewek pakai apa? Celana panjang, lalu pakai kemeja cowok, jamnya jam gede-gede, jamnya cowok. Dulu jam cewek kecil-kecil. Kenapa? Karena ngapain cowok kok bisa begitu, kok saya tidak bisa, saya harus ikut. Lalu yang cowok juga sama, kok lu bisa pakai baju pengantin, saya juga bisa, maka dia pakai baju pengantin cewek. Itu nanti jadi LGBT dan yang lain-lain. Nah, lalu pluralisme. Pluralisme itu kayak menerima semua. Kristen progresif juga ada benih itu. Kunci di dalam dunia posmo adalah merangkul semua karena tema hak asasi. Hak asasi ini tema yang sangat bahaya. Amerika hancur karena prinsip hak asasi ini. Kalau hak asasi menjadi semacam tanda petik Tuhan, maka tidak bisa lagi kita kontrol dia. Hak saya yang laki-laki mau jadi wanita. Lu mau ngapain? Hak saya adalah ini. Jangan kau ganggu hakku. Maka kalau ini terjadi di semua kalangan manusia, maka hancurlah semua karena standar kebenaran adalah dari diri. Nah, pluralisme adalah ingin merangkul semua. Kekristenan, Yesus satu-satunya Tuhan. Nah, ini menyinggung agama yang lain. Kurang plural, kurang menerima, kurang komunikatif sama yang lain. Ini terlalu eksklusif, sehingga kekristenan merasa diri paling hebat. Kita jangan anggap diri paling hebat, kita sama dengan mereka. Kalau mereka ajarkan keselamatan, kau benar. Saya ajarkan keselamatan, saya juga benar. Lu juga benar, semua benar. Tidak boleh kritik pendapat dia. Pendapat dia keselamatan karena jasa manusia. Oh, kau juga benar. Pokoknya semua benar. Nah, ini spirit itu terjadi. Maka kekristenan dianggap terlalu kaku, terlalu berani, dan terlalu sombong. Agama yang mematikan hak asasi manusia selalu berkata ada yang absolut, absolut, absolut. Maka Alkitab
dibuang. Bahkan di tempat tertentu di dulu daerah Kristen, sekarang tidak boleh bicarakan kitab suci. Barang siapa yang mengajarkan laki-laki harus nikah sama satu perempuan, dia bisa dipenjarakan. Karena laki-laki boleh sama laki-laki. Laki-laki boleh sama anjing. Laki-laki boleh sama tiang. Laki-laki boleh sama mobil. Mobil boleh sama yang wanita. Lalu boneka bisa sama wanita. Laki-laki bisa nikah sama fotonya. Laki-laki bisa nikah sama mobilnya, sepeda motornya. Itu hak pribadi yang nikah saya, lu jangan atur-atur. Lalu pendeta kalau tidak nikahkan orang LGBT, pendetanya bisa kena sue. Nah ini terjadi ya. Nah kenapa hak asasi? Maka kalau terjadi hal itu ini sangat bahaya. Di dalam kitab suci, kepentingan hak asasi bukan kepentingan yang utama. Kita yang membela hak kita sendiri, yang mengutamakan hak kita sendiri, itu adalah ciri-ciri orang non-Kristen. Ciri-ciri kekristenan adalah kita adalah hamba. Hamba artinya tidak punya hak. Hidup mati saya ditentukan oleh Tuanku. Di dalam hak ajasi, saya Tuan. Lu jangan atur saya. Di dalam kekristenan, saya hamba. Tuhan, aturlah saya. Saya tidak bisa apa-apa, saya kurang pengalaman, saya ini hanya budakmu. Kau suruh ke kiri, aku ke kiri. Kau suruh ke kanan, aku ke kanan. Bahkan hidup matiku bukan milikku, tapi milik dari Tuanku. Hak asasi, saya Tuan. Jangan kau ganggu. Nah, itu bahaya ya. Nah, kembali lagi, pluralisme punya spirit merangkul semua. Karena prinsip hak asasi ini. Lalu kekristenan progresif mau merangkul semua, maka dia relatifkan yang absolut. Kalau Alkitab satu-satunya kebenaran, bagaimana kitab suci agama lain? Maka supaya bisa rangkul semua, Alkitab salah satu. Mereka juga salah satu, salah satu, salah satu. Alkitab ada salah, mereka punya pasti ada salah juga. Semua ada salahnya. Mari kita bersahabat saja. Jangan klaim saya benar, dan seterusnya. Oke, thank you. Baik, terima kasih Ya. untuk penjelasannya. Satu lagi, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu Saudara? Apakah ada yang mau menanyakan secara langsung? Ya, ini pertanyaan terakhir Pak yang sampai lewat melalui chat juga kepada saya. Ortodoks itu terkesan kaku, sementara progresif itu berharap ada pemikiran yang lebih modern dan juga praktis. Nah, bagaimana mensinkronkan kedua hal ini sehingga kebutuhan zaman itu tetap terpenuhi, tetapi tidak kehilangan kebenaran iman Kristen? Ya, sebetulnya ya, kebenaran itu tidak kaku. Yesus mengatakan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, ini menarik ya. Jadi, saya sekarang menjadi merdeka karena fondasi kebenaran. Mereka yang di luar kebenaran, mereka mau merdeka dengan kebenaran sendiri. Ini jadi liar. Kita orang Kristen kan dimerdekakan. Nah, kebenaran-kebenaran di dalam kitab suci yang kita terima, ini kebenaran yang memerdekakan kita. Kalau yang memerdekakan kita, berarti kita tidak hidup di dalam kekakuan. Justru kita di dalam dosa, kita di dalam kekakuan. Kenapa? Karena kita hanya bisa lakukan dosa. Tidak ada yang lain. Tidak ada orang benar satu pun tidak. Kaku kita. Hanya lakukan yang salah. Kaku sekali kita. Setelah kita diselamatkan, kita dimerdekakan. Kita menjadi tidak kaku. Kita bisa menyembah Tuhan yang dulunya kita nggak tahu. Kita dulu nyembahnya dunia ciptaan. Kita kaku. Sekarang bisa menyembah Tuhan. Kita bisa melayani Tuhan. Ini semua tema baru yang kita terima di dalam Kristus. Sebelum di dalam Kristus, kita tidak ada tema baru. Hidupku murung, bangun rasa sepi, lalu kerja ditipu. Tidak ada sesuatu gairah. Hidup ini monoton. Tapi diam Kristus, ada sukacita, menilai alam menjadi sesuatu yang baru. Dulu melihat alam, ialah manusia begitu jahat. Sekarang melihat alam, Tuhan begitu baik. Nah, ini membuat manusia semakin menikmati hidup. Nah, yang salah adalah gereja atau orang yang mengajarkan kebenaran. Sehingga kebenaran yang memerdekakan sekarang dipasang kuk
sehingga kebenarannya ada kuknya. Maka kebenaran dipagari dengan kuk. Larang ini, larang ini, larang ini, larang ini, larang ini tidak boleh, ini tidak boleh. Menjadi semacam kuk. Padahal kebenaran itu memerdekakan kita. Nah, sekarang kita kembali ya. Nah, waktu kita sekarang mengerti kebenaran, sama tidak mengerti kebenaran. Kita yang sudah mengerti kebenaran, kita hidup di dalam satu kepuasan, kebebasan yang luar biasa. Kalau kita tidak mengerti kebenaran, kita hidup di dalam kekakuan dan terus-menerus hidup dia monoton. Nah, sekarang kita kembali ya. Di dalam kebenaran bukan berarti setiap hari kita ada sesuatu yang baru, terus berubah, berubah jadi aneh. Tidak, saudara ya. Kita di dalam dunia ini dari pagi sampai malam, dari kecil sampai dewasa, ada hal yang kita lewati di dalam kekakuan. Tetapi itu tidak boleh kita katakan kekakuan. Contoh, bangun pagi, sebagian keluarga tetapkan mandi pagi. Kaku kan? Mandi pagi kan sejak dari zaman dahulu kaku sekali. Kenapa pagi harus mandi? Kenapa tidak malam saja? Maka ada yang rubah jadi malam, gitu kan? Ada yang terus mandi di pagi. Nah, itu masih biasa ya, mandi dia bisa pilih-pilih jam. Sekarang kita dari dulu makannya nasi kaku kita. Sekali-sekali ganti dong, kita makan itu tangkai pohon, saudara ya. Kita lihat monyet bisa makan daun, hidup dia. Kita mulai ganti menjadi daun karena kita mau meninggalkan kekakuan. Dari zaman dulu sayur dimasak, kita sekarang tidak usah masak. Kita ketemu binatang langsung makan mentah dia. Maka manusia berkata, aku sudah bebas dari kekakuan. Mati dia. Ada hal yang kita harus ikuti. Misalnya ya, saudara perlu sikat gigi. Kaku itu. Dari zaman dulu sikat gigi. Sekali-sekali nggak usah sikat gigi. Kenapa harus sikat? Itu kaku. Dari zaman dahulu kita ikuti. Tetapi dengan kita ikuti, itu adalah kebenaran yang harus kita lalui. Bukan kekakuan. Setelah kita sikat gigi, kekakuan tanda petik sikat gigi sudah sudah puluhan tahun hidup sikat gigi. Dengan kita sikat gigi, kita leluasa bicara sama orang. Coba bayangkan 3 bulan tidak sikat gigi, 3 teman kita di depan, berani kita ngomong dan ketawa-ketawa. Dia anak-anak sekolah yang malas sikat gigi. Kalau ditanya nggak berani jawab. Kayak begitu buka mulut kelihatan masih ada sisa 3 hari yang lalu punya daging di sini. Tapi dengan kita sudah sikat gigi, kita mempunyai satu kebebasan untuk bicara. Kita setelah selesai mandi, ketemu orang lebih berani. Coba, masih basah kuyup dengan keringat-keringat ketemu orang. Nggak enak, saudara. Mandi, zaman dahulu sudah mandi. Keramas, dari zaman dahulu sudah keramas. Pakai baju yang sudah dicuci dari zaman dahulu. Tapi itu membuat kita menjadi leluasa. Nah, pakai baju yang sudah dicuci, kita ketemu orang, nggak jadi batu sandungan, dan seterusnya. Sudah kotor, kita cuci lagi. Loh, dari zaman dahulu kotor, cuci, kotor, cuci, kotor. Itu kaku. Tidak, loh, ya. Kita mengerti kebenaran juga sama. Kebenaran yang harus kita lewati, yang harus kita pegang, itu harus dijalani. Lalu di dalam kebenaran ada kemerdekaan, ada keleluasan di dalam kita melayani Tuhan, dia beribadah, tetapi semua dikontrol di dalam kebenaran. Karena kebenaran itu akan memerdekakan kamu, dan kamu menyembah Tuhan bukan di gunung A, di gunung B, tetapi di roh dan kebenaran. Semua diikat dalam kebenaran. Nah, kebenaran yang mana? Itulah kebenaran Alkitab yang turun-temurun sampai hari ini. Itu ortodoksnya. Oke, thank you. Selamat Baik, malam, terima Pak. Minta Eker, Ya. saya Ya. boleh minta bantuan untuk bisa menjelaskan tentang pandangan Kristen progresif berkaitan dengan ibadah rutin, ibadah gereja dengan perpuluhan atau persembahan yang selama ini juga disoroti oleh kaum Kristen progresif, Pak, yang berbeda dengan pandangan kita selama ini, Ya. ortodoks. Terima kasih. Ya. Oke. Kalau tentang perpuluhan, ini tema yang terjadi perdebatan panjang ya. Itu saya tidak bahas detail di sini ya. Nah, inti dari satu ajaran, kalau dia sudah konslet di satu doktrin inti, dia akan konslet di semua. Doktrin inti yang dia konslet adalah kristologi. Kuncinya di kristologi. Jadi kalau kita mau deteksi satu ajaran,
dia tuh sesat atau tidak? Gampang. Kita cek kristologinya, dari situ dia. Kenapa? Seluruh kitab suci bicara tentang Kristus. Oke? Kristus adalah pusat yang sangat penting. Puncak dari semua wahyu itu Kristus. Kristus datang. Dia yang akan menyatakan siapakah Bapa. Dan dia juga yang memperkenalkan siapakah Roh Kudus. Kuncinya di dia. Maka Injil adalah berita tentang Kristus yang lahir, yang mati, yang bangkit, naik ke surga, akan datang kembali. Itu berita sentral di penginjilan. Kenapa ini menjadi fokus penting? Karena kalau ini sudah benar, nanti pelan-pelan dia akan mengerti semua doktrin yang lain. Tapi kalau ini dia salah, dia pasti koslet ke semua. Dia akan koslet ke doktrin gereja. Karena Kristus mengatakan, aku akan mendirikan jemaatku, eklesia, gereja. Kalau Kristusnya dia koslet, doktrin gereja dia pasti koslet. Nah, doktrin gereja kalau dia koslet, nanti doktrin perpuluhan lah, doktrin penyembahan lah, doktrin doa lah, semua kena itu. Kalau ada doktrin yang tidak kena, bukan berarti, wah ada baiknya juga. Enggak, dia cuma kutip-kutip dari ajaran yang benar. Comot-comot dia pakai. Tapi nanti kita lihat hakikatnya itu, konsepnya koslet semua. Lalu kalau dia tolak Kristus, doktrin gereja ngaco. Dia tolak Kristus, doktrin Roh Kudusnya pasti ngaco. Karena Yesus berkata, Roh Kudus kalau datang dia akan memuliakan aku. Kalau yang Yesus dia koslet, dia tidak pernah akan tahu Roh Kudus yang akan memuliakan Kristus. Dia pasti koslet untuk mengerti doktrin Roh Kudus. Dia pasti salah mengerti Bapa. Karena Bapa yang mengutus, dia tidak menerima yang diutus, dia pasti menolak yang mengutus. Dia pasti menolak kitab suci. Konsep kitab sucinya pasti kacau. Karena seluruh kitab suci bicara tentang Kristus. Dia tolak Kristus. Konsep eskatologis tentang akhir zaman pasti kacau. Yesus berkata anak manusia datang itu zamannya seperti zaman Nabi Nuh. Kalau Yesusnya dia tidak mengerti, kedatangan anak manusia kali kedua, pasti dia koslet. Lalu doktrin malaikat dia koslet, doktrin gereja dia koslet, satu persatu semua koslet. Doktrin manusia dan dosa, doktrin penciptaan, doktrin Allah Tritunggal, semua dia koslet. Kuncinya di sana. Nah, sekarang kita kembali, karena Kristen progresif sudah koslet di Kristus, satu-satunya keselamatan tidak di Kristus, maka semacam berpengaruh ke semua doktrin lain. Nanti kena doktrin gereja. Nanti doktrin gereja, dia bahas doktrin perpuluhan, nggak usah pegang teori doktrin perpuluhan dia. Apa yang dia sampaikan ini semua ada dalam sejarah, perdebatan dari zaman ke zaman. Nah, gereja-gereja ada yang setuju perpuluhan, ada yang tidak setuju. Saya tidak bahas di sini, karena bukan tema perpuluhan di hari ini. Oke? Jadi, apa yang dia sampaikan itu dia doktrin Kristen progresif, itu teori yang sangat lemah. Kunci utamanya bukan di ajaran perpuluhan dia. Kunci utama, gereja tidak perlu. Kalau gereja sudah tidak perlu, perpuluhan pasti tidak perlu. Untuk apa perpuluhan dikasih ke gereja? Sedangkan ke gereja tidak perlu kita datang kok, yang penting hati kok, gitu kan? Nah, itu imbasnya ke sana, karena konsepnya gereja tidak perlu. Kalau gereja tidak perlu, pianis semua nggak perlu, MC nggak perlu, khotbah juga tidak perlu lagi, karena gereja nggak ada. Kalau khotbah tidak ada, yang penting hati, kan? Hati saya sudah baik, nggak perlu khotbah lagi, itu intinya. Jadi kalau misalnya gereja tidak perlu, berarti pastori tidak ada, yang serahkan diri jadi hamba Tuhan juga tidak ada. Tapi lucu, dia kok sekolah teologi ya, mestinya dia nggak usah sekolah teologi atau itu anehnya ya, itu kontradiksi dia hidupnya. Oke, thank you. Baik, terima kasih Pak Ya, untuk baik. pelayanan Bapak Ya. malam hari ini. Kami dari segenap ini penatua hamba Tuhan dan juga jemaat dari GKT Gloria mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak pada malam hari ini, dan kiranya Tuhan juga memberkati. Boleh untuk terakhir kali kita ini Pak, Bapak pimpin dalam doa untuk penutup, sekaligus Baik. mau mendoakan juga untuk Gembala Sidang Bapak Pendeta Yohanes yang saat ini sedang perawatan untuk pengobatan di Bandung. Terakhir update-nya itu dari Semu bahwa akan doakan untuk kestabilan kondisi pasca tindakan jantungnya dipasang balon karena penyempitan pembuluh jantung. Ya, sekalian didoakan dan juga untuk berkat ya Pak ya. Oke, Ya, silakan kita Pak. berdoa ya. Bapa dalam surga, kami berterima kasih meskipun kami jauh secara jarak, tapi Tuhan mempersatukan kami
di dalam ajaran iman yang sejati. Kami berdoa untuk GKT, kami berdoa untuk semua gereja-gereja Tuhan yang Tuhan sudah pelihara dari pendiri pertama yang begitu setia ingin mengabarkan kebenaran, ingin mengajarkan Kristus kepada umat-umat Tuhan. Tapi seringkali gereja-gereja yang sudah lama berdiri, mereka mulai kehilangan semua janji-janji dari para pendiri. Kami berdoa biar Tuhan munculkan lagi lebih banyak hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh mengingat janji mula-mula dari semua pendiri, dari misionaris-misionaris yang mendirikan gereja-gereja Tuhan, khususnya di Indonesia. Kami bersyukur untuk banyak gereja yang Tuhan sudah pakai, pendeta-pendeta yang begitu banyak, tetapi kami terus berdoa ada hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh berani kabarkan kebenaran dan tidak takut kepada majelis, tidak takut kepada siapapun, tetapi hanya takut kepada Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk GKT yang ada di Mataram, Tuhan sudah memimpin pertumbuhan jemaat di tengah-tengah kondisi di daerah Lombok yang mayoritas adalah orang non-Kristen. Tuhan sudah memberkati gereja ini, Tuhan juga memberkati sekolah, melalui sekolah banyak anak-anak Tuhan dimenangkan menjadi orang yang percaya. Tuhan juga sudah memakai gereja ini untuk menggembalakan domba-domba Tuhan di daerah Lombok yang sedikit sekali kekristenan ada di sana. Kami berterima kasih dari satu hamba Tuhan ke hamba Tuhan yang lain, Tuhan sudah pelihara. Dan hari ini kami juga berdoa untuk Bapak Gembala Sidang, Bapak Yonas Sai, yang di tengah-tengah perawatan, Tuhan sendiri yang berbelas kasihan. Meskipun ada di tempat yang jauh dia perawatan, kami percaya hatinya tetap ada di domba-domba Tuhan yang dia sedang tinggalkan sementara ini. Dan kami juga berdoa biar domba-domba yang dia layani juga mempunyai hati untuk terus mendoakan gembalanya. Dan kami berdoa biar sampai waktunya tiba, gembala bisa berkumpul dengan kawanan domba di Mataram. Dan Tuhan juga terus membesarkan GKT yang ada di Mataram, dan Tuhan juga terus menambah-nambahkan anak-anak siswa yang ada di sana, dan sekolah-sekolah lain juga. Kami juga berdoa untuk semua vikaris-vikaris hamba Tuhan junior yang sedang dipersiapkan untuk kelak menjadi gembala-gembala sidang yang ditempatkan khususnya di daerah-daerah yang sulit, yang penuh dengan non-Kristen. Tuhan pelihara GKT, Tuhan pelihara semua hamba Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dengar doa kami, kiranya Allah Tritunggal terus memberkati semua pelayanan setiap kami. Amin. Amin. Terima kasih untuk Pendeta Aiter dan semua rekan-rekan yang boleh hadir malam hari ini. Tuhan memberkati. Kita mau foto dulu nggak, Pak? Dinyalain, minta nyalain. Oh baik, sebentar ya. Iya. Oke, rekan-rekan Iya. kita akan foto bersama ya. Boleh dinyalakan kameranya supaya kita boleh berfoto bersama. Layarnya dibuat full layar, Pak, coba, Pak, biar bisa foto, Pak. Ya, sebentar ya. Layar kotak-kotak. Nah. Ya. Sudah. Oke, silakan. Wah, ini baru Bagi muncul yang semua. belum menyalakan kamera, boleh dinyalakan kameranya. Oh, itu ada Pak Yones, saya ada di situ. Malam, Pak Iya, Yones, lagi baring. Itu ada. sudah ya. Oke, saya Itu, hitung Pak. dalam hitungan ketiga ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, Ya, terima kasih Thank Pendeta you. Alter, rekan-rekan Thank you, Pak semuanya. Yones. Cepat sembuh ya. Ya, Banyak Tuhan berkati semua. pelayanannya. Ya, Tuhan berkati terima semua. kasih. Ya, Yuk. puji Tuhan. Ya, shalom. Ya. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, Terima kasih. Terima kasih semua ya.